Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam awal pekan Senin 5 Januari 2025. Sejenak kita membuka hati kita untuk menyatu dalam kebenaran firman Tuhan. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Firman Tuhan akan kita baca, kita renungkan bersama dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Siapkan hati menerima firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Kami bersyukur atas nafas kehidupan dan kesempatan baru yang Engkau berikan. Seperti Engkau memanggil Yosua untuk melanjutkan karya-Mu, kami pun ingin belajar memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti. Firman-Mu menguatkan iman kami, dan menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah meninggal, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu, dari seluruh negeri orang Het, sampai ke laut besar itu di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidup. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang kuperintahkan Musa, hambaku kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Janganlah gentar dan kecut hatimu. Itulah tema kita pagi ini. Saudara, setelah Musa meninggal, Yosua menghadapi tanggung jawab yang besar, memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Situasi ini bisa membuat siapapun gentar dan kecil hati. Namun Tuhan berulang kali berkata kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Tuhan mengetahui ketakutan Yosua, sebab itu ia tidak hanya memberi tugas, tetapi juga menjamin penyertaan. Keberanian Yosua bukan karena ia hebat, melainkan karena Tuhan sendiri berjalan bersamanya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa
Rasa takut sering muncul saat kita melihat keterbatasan diri dan besarnya tantangan. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk melihat kepadanya, bukan pada masalah. Ketika firman Tuhan menjadi pegangan hidup, hati kita tidak mudah goyah. Saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita pagi ini mengajak kita untuk percaya. Jangan gentar menghadapi hari ini karena Tuhan menyertai kita. Jangan kecut hati menghadapi masa depan karena Tuhan setia pada janjinya. Melangkahlah dengan iman dan ketaatan, sebab Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Ampunilah kami bila sering dikuasai oleh rasa takut dan keraguan. Kami berdoa bagi diri kami masing-masing, bagi setiap kami yang menikmati akan renungan pagi saat ini. Berdoa dalam setiap tugas, pekerjaan, studi, dan pelayanan. Ketika kami merasa lemah dan takut, ingatkan kami akan janji-Mu. Aku menyertai Engkau. Kami berdoa bagi setiap keluarga kami. Kiranya Engkau menguatkan dan memberikan kami semangat bagi yang sedang bergumul, sakit, atau menghadapi kesulitan hidup. Jauhkanlah rasa gentar dan kecut hati. Gantikan dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu, persekutuan orang-orang percaya. Kami berdoa bagi para pelayan. Kami berdoa bagi semua anggota jemaat. Berikan keberanian untuk setia di dalam kehidupan dan juga dalam pelayanan. Dan kuatkanlah untuk berdiri teguh dalam kebenaran. Diberkati dalam menata usaha, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam berbagai jenjang pendidikan, diberkati pula di dalam mencari pekerjaan ataupun juga dalam mencari pasangan hidup dan lain semacamnya. Kami juga menyerahkan daerah, bangsa, dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Sertai dan arahkan para pemimpin kami agar memerintah dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Ya Bapa, kami percaya selama Engkau menyertai kami tidak pernah gentar dan kecut hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan komitmen kami. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita sekalian, pergilah ke tengah-tengah kehidupan, nikmati perjalanan hidup, dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Selamat beraktivitas. Jumpa kembali dalam renungan berikutnya.